Halo teman-teman, selamat datang kembali di Olga Manopo Channel. Kali ini saya akan share kepada teman-teman mengenai suasana kota Tomohon di malam hari. Dan saya akan share kepada teman-teman cerita tentang Tomohon di zaman dahulu dan apa arti nama Tomohon dan sejarah sedikit mengenai Tomohon dan sekitarnya. Pada zaman dahulu, Tomohon adalah wilayah hutan, pegunungan yang sangat kaya akan sumber air karena terletak di kaki Gunung Lokon, Mahawu, dan Masarang. Penduduk yang tinggal di kawasan lembah pegunungan ini dikenal sebagai Tou Muung. Kata Tou artinya orang, sedangkan kata Muung belum ada yang tahu pasti, teman-teman. Sebagian orang berpendapat kata Muung berarti sumber mata air. Namun, ada juga yang berpendapat menurut cerita para tua-tua atau orang tua, Muung adalah nama dari seorang wanita tua yang tinggal di sekitar sumber air yang kemudian menjadi nama sumber mata air tersebut. Bahkan, dalam cerita tersebut disebutkan bahwa Muung dan Sineleyan memiliki hubungan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan adanya lagu dengan bunyi syairnya seperti ini, teman-teman. Matuari kan deen Sineleyan Muung. Jadi, arti Tou Muung adalah orang mata air atau orang yang tinggal di sumber mata air. Satu-satunya tempat yang memiliki nama Muung adalah sebuah mata air besar yang kini menjadi tempat pemandian umum di Kelurahan Matani 2 yang berbatasan dengan Wakas di Kelurahan Paslaten 2. Beberapa orang tua berpendapat ada kemungkinan nama tempat mata air ini adalah yang menjadi asal-usul nama Tomohon. Namun, ada juga yang berpendapat lain, teman-teman. Menurut mereka, sebutan Muung atau sumber mata air berlaku untuk wilayah Tomohon yang lebih luas. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya sumber air yang ada di hampir seluruh desa kelurahan di Tomohon, seperti Sineleyan di Talete, Maalengen di Kalimpesan, di Paslaten 2, dan masih banyak lagi. Karena gubahan lidah dari waktu ke waktu, sebutan Tou Muung lambat laun menjadi Tomohon. Tomohon adalah suatu daerah Minahasa yang subetniknya termasuk dalam etnik Tombulu. Subetnik Tombulu sejak zaman purba tidak mengalami perubahan nama. Leluhur dalam periode ini yang menjadikan Maesu dekat Tomohon sebagai pusat pemerintahan yang dipimpin oleh Belung dan Kakemkeman. Para kepala negeri atau walak adalah Walean, Tumurang, Mandagi di Sarongsong, Tumbel, Woto di Tombariri, Lumongdong di Kataskasen, Moko Agou di Kinilau, Mangundap di Tanawangko, dan Lolong di Wenang yang sekarang bernama Manado. Pakasaan Tombulu terdiri dari 3 walak, yakni Ton Sarongsong di selatan, Tomohon di tengah, dan Tombariri di utara, dan tidak pernah berubah hingga sekarang ini. Dan orang Tomohon disebut juga orang Tombulu atau orang Wulu atau orang gunung, yaitu orang yang berbahasa subetnik Tombulu. Pemakai bahasa ini termasuk sebagian di wilayah kota Manado, Tombariri, Air Madidi, Pineleng, dan Sonder. Tomohon sejak dahulu telah dituliskan dalam beberapa catatan sejarah. Salah satunya terdapat dalam karya etnografis Pendeta N. Grafland yang ketika pada tanggal 14 Januari 1864 di atas kapal Queen Elizabeth ia menuliskan tentang suatu negeri yang bernama Tomohon
yang dikunjunginya pada sekitar tahun 1850. Tomohon didirikan oleh Tonaas Moko Ago. Sarongsong di Tulau didirikan Tumbelwoto, dan dari Sarongsong Kaawuan mendirikan Tombariri di Woloan sekarang. Makiolos sendiri memindahkan Mayesu ke negeri baru yang disebut Kakaskasen. Negeri awal Tomohon yang didirikan Moko Ago adalah Saru atau Tonsaru menghadap timur, terletak di lereng Gunung Masarang. Pemukiman Tomohon mulai melebar dan penduduk makin bertambah karena letaknya yang strategis. Segera berdiri negeri-negeri baru, Kamasi, Kinupit, Limondok, Sumondak, Touun, Maaja, dan Lingkongkong yang memunculkan tokoh terkenal Tumalun yang mengalahkan Malonda dari Paraipei, Remboken. Para pendirinya menurut Riedel adalah Mamenko, Pondaak, Gosal, dan Sambuaga. Letak beberapa negeri ini masih misterius, terkecuali Kamasi dipastikan di lokasinya sekarang, sehingga menjadi satu-satunya negeri yang namanya paling lestari di Tomohon. Limondok adalah bukit di Talete, sementara Kinupit bermakna terjepit, diperkirakan berada di seputaran Paslaten, serta Lingkongkong diduga di kawasan Matani II. Negeri-negeri tua ini dipersatukan oleh cucu Moko Ago bernama Mangangantung dengan nama Tomohon, yang di masa Kompeni Belanda menjadi Balak dan kemudian distrik, seperti halnya dengan Sarongsong, Kakaskasen, dan Tombariri. Kemudian, karena sebuah peristiwa yang tidak diketahui, entah karena terjadi peristiwa alam, gempa bumi, atau peperangan, diperkirakan sebelum kedatangan bangsa barat, penduduk negeri-negeri Tomohon berpindah dan hidup terkonsentrasi di Nimawanua Kolongan sekarang, terkecuali Kamasi dan Talete. Peristiwa gempa bumi dahsyat 8 Februari 1845 kembali menyatukan penduduk Tomohon di Nimawanua dan baru kembali setelah keadaan aman. Penduduk negeri-negeri Stat Tomohon mendirikan rurukan yang telah dirintis sejak 1810 oleh Pangkai Posuma dengan hukum tua pertama, yaitu Lohok Kaunang tahun 1848. Sekarang terbagi menjadi 2 kelurahan. Juga Kumelembuai tahun 1858 oleh Henry Kapo dari Talete yang jadi hukum tua pertama tahun 1860. Negeri-negeri lain yang didirikan penduduk Tomohon di masa lalu adalah Tataaran II, Suluan, Rumengkor, dan Koka. Pertokoan tumbuh pesat di pusat kota Tomohon ini, yakni di Kolongan, Paslaten, dan Kamasi. Nah, orang India dan orang Tionghoa yang digolongkan sebagai orang timur asing mendominasi dengan membuka toko dan rumah kopi di zaman dulu. 3 orang India yang terkenal di masa itu sebagai Bombay memiliki usaha besar di Tomohon, umumnya menjual aneka jenis kain. Rewajan Wadomaal di tahun-tahun tersebut membuka toko Bombay bernama Moera, yang kadang disebut jempol karena slogannya. Tokonya menjual rupa-rupa kain dan pakaian untuk perkawinan. Wadomaal yang juga memiliki toko besar di Pasar Cita, Manado, ini dibantu kepala toko bernama GN Relwani. Tidak kalah dengannya adalah saudagar Hochan Kemsen dengan rumah dan toko bernama Bombay bukan hanya di Tomohon, tapi ada di Tondano dan Manado bernama Bombay Besar di Jalan Lembong tahun 1950. Kemsandla yang pertama membuka toko Bombay di Tomohon tahun 1920-an. Ia bahkan memiliki toko Bombay besar di Makassar. Pengusaha India lain yang membuka toko di Tomohon adalah R.
Nandiram dengan toko Bombay di Manado pula. Barang kebutuhan sehari-hari banyak dijual di toko dan usaha milik orang Tionghoa. Toko Sin Tiong umpama dari Xie Yong Kian yang juga memiliki toko di Manado. Selain menjual berbagai barang keperluan sehari-hari, juga menyediakan barang-barang luks dan kain. Pengusaha lain Tionghoa terkenal ketika itu adalah Tio Kon Hong. Kemudian ada Hoa Kiao bin Kakaskasen yang berdagang kembang. Ada pula toko milik orang Minahasa yang besar adalah toko Sukamaju di Kolongan dengan pemilik F. Lengke. Kelak membeli lokasi kantor distrik di Kamasi. Tokonya menjual rupa-rupa barang. Saudaranya J. Lengke membuka toko besar bernama Sama Sukamaju di Jalan Pasar Ikan Manado. Pengusaha Minahasa lain yang menjalankan toko di Tomohon adalah Ren Tambuwun dengan toko bernama Kawanua. Kerabatnya Al Tambuwun membuka toko di Manado bernama Kawanua Store. Terkenal masa itu adalah NV sekarang PT bernama PESMI di Kuranga, singkatan dari Persatuan Sopir Montir Indonesia dengan cabang di Wawalintoan Tondano, bahkan perwakilan Jakarta di Pegangsaan Timur di Jalan Kalasan nomor 20. PESMI menyewakan oto dan otobus, juga sedan dan pickup termasuk mengangkut hasil bumi atau barang dagangan dengan truk, serta mereparasi oto atau barang-barang besi dengan bengkel besar. PESMI pun memiliki sekolah montir dengan melatih kursus sopir atau montir selama 1 tahun. Sopir-sopir bus masa itu bukan hanya dari Tomohon, tapi dari penjuru Minahasa, banyak adalah lulusannya. Sebelumnya dikenal pula toko Yamata di Kamasi, mengambil nama pemiliknya yang berasal Jepang, serta toko Sonseng kepunyaan Ong Son-hu. Berfungsi sebagai wali kota dengan banyak pendatang, di Tomohon pun dibuka sejak akhir tahun 1940-an sebuah hotel di Walian bernama Hotel Indonesia.